A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah. Semuanya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Agar kenapa? La'allakum tuflihun, agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan, falah, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Di antara keberuntungan baik di dunia, terlebih nanti di akhirat, itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Ghazali bahwasanya syarat taubat itu ada 3 sampai 4. Yang pertama, ini yang paling utama, meninggalkan maksiat. Bukan hanya kita beristighfar kepada Allah, artinya meminta ampun, ampunkan dosa saya ya Allah, saya telah melakukan ini itu dan lain sebagainya. Kemudian esoknya melakukan pulang. Taubatnya tidak sungguh-sungguh, itu tidak bujuran ya, yang demikian itu masih belum direspon oleh Allah, karena tidak ada kesungguh-sungguhan. Allah itu maha tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang separuh-separuh, mana yang sifatnya menghulut, pura-pura. Maka yang dimaksud innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah itu akan selalu merespon, menerima kembalinya seorang hamba, akan mengampuni permohonan maaf, permohonan ampunnya seorang hamba, selagi ruhnya atau nyawanya dia belum sampai ke tenggorokan, malam yughargir. Kalau sudah sampai ke tenggorokan, minta maaf lagi, terlambat tobat. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya, menyesali Allah, menyesal, saya menyesal. Seperti yang sudah saya sampaikan, ada seorang anak muda, dia menyesal, datang kepada Nabi Muhammad SAW setelah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Dia telah mencium seorang perempuan tanpa dia sadari. Setelah itu dia menyesal, itu perbuatan dosa, itu perbuatan salah. Datang kepada Rasulullah, minta dikisos di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, berikan saya kisos ya Rasulullah, saya telah melakukan salah ya Rasulullah. Apa salah engkau? Sudahlah, kisos saja. Sampai pada akhirnya bercerita orang tadi itu, saya telah mencium seorang perempuan, tidak sadar, refleks. Iya. Sekarang saya bertaubat kepada Allah, minta disaksikan oleh pian ya Rasulullah, dan berikan saya kisos supaya besok di akhirat saya tidak mendapatkan sanksi ya Rasulullah. Akhirnya diam Rasulullah SAW sebelum mengkisosnya, menunggu berita dari Allah. Sampai datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril menyatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ya Muhammad, kata Jibril, ini pesan dari Allah, sampaikan dengan orang yang bertaubat kepada Allah di hadapan pian itu atas perbuatan dosanya. Dirikan solat mulai zuhur, asar, maghrib, disambung dengan isya sampai dengan subuh, artinya 5 waktu dalam sehari semalam. Apabila itu dilakukan, innal hasanat, sesungguhnya solat yang dilakukan itu yudhibna sayyi'at, dapat menghapus dosanya dia. Oh, terhapus dosanya dengan sholat saja. Itu tobat. Jadi tobat itu bisa juga dengan sholat. Sholat itu tobat, kembali kepada Allah ya. Kemudian yang ketiga ya, dia harus berniat bahwasanya dia tidak
akan kembali mengulangi maksiatnya itu selama-lamanya. Nah, dia berniat di dalam hati, saya tidak bakalan menyentuh lagi yang namanya narkoba. Saya bertobat kepada Allah, saya tidak bakalan, ya Allah, kalau engkau terima tobat saya tidak bakalan menyentuh lagi yang namanya miras, minuman keras. Saya tidak bakalan lagi yang namanya obat-obatan terlarang itu untuk menyentuhnya kembali. Cukup saya hina di hadapanmu ya Allah. Sekarang saya akan mengubah diri. Ya, saya menyesal, saya tidak bakalan melakukan lagi dan saya tidak bakal mengulangi lagi ya Allah. Nah, itu tobat yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat, yang keempat, apabila dia berkaitan dengan manusia, ya, dengan manusia seumpama dia pernah mendolimi, ya, telah mendolimi seseorang, mungkin mendolimi di sini, ya, pernah menampar, pernah menempeleng, atau ya berbuat zalim lainnya yang sekiranya merugikan orang lain dengan perbuatannya dia. Nah, dia tobat kepada Allah, maka tidak cukup hanya dia kembali kepada Allah, harus juga melibatkan orang yang bersangkutan. Harus tuh bersangkutan dilibatkan kalau kita mau tobat. Halalkan supaya tidak nanti di akhirat itu kita dituntut. Ya, minta halal semalam aku ini. Jadi halalkan sudah, selebihnya tobat kepada Allah. Ya, kemudian bersedekah, kalau bisa puasa Senin Kamis, pahalanya dikirim dengan sidin. Artinya aku sudah bertobat nih, nah tanda buktinya aku mengirim pahala dengan nikam. Pahala puasa aku, nah puasa Senin Kamis, berzikir, nah baca Quran, Yasin, nah sudah banyak dah, sudah aku transfer pahalanya dengan pian. Aku bertobat dah sudah. Suatu saat dia nuntut kita, ya kita sudah ada argumen. Nah, itu